Cerita dimulai dengan, Imli berdoa kepada dewa, bahwa dia bisa melakukan apa saja kepada orang tuanya. Dia memiliki cinta dan keluarga. Dia juga memiliki hadiah yang diberikan dewa. Imli memberikan persembahan, dan berdoa kepadanya. Imli berdoa untuk menitipkan Chini dan anaknya kepada dewa. Scene beralih kepada Malini, yang ternyata datang ke acara penamaan putrinya Imli, dengan membawa tujuan buruk. Malini datang dengan membawa hadiah yang ternyata itu bom. Scene beralih lagi ke Imli yang masih berdoa, tetapi tiba-tiba api lilin mau padam. Imli khawatir, apa artinya ini? Lalu Aryan datang menyusul Imli, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Kamu kaget seperti aku menyentuh istri orang lain. Apakah kamu baik-baik saja? Lalu Ilmi menjawab tidak ada. Aryan memberitahu Ilmi, bahwa dia memberi hadiah untuknya. Aryan memberitahu, sebelum ibu berteriak bahwa hari sudah larut, biar cepat selesai. Ayo pergi. Tetapi Imli masih sedikit memikirkan tentang api lilin tadi. Scene beralih, upacara penamaan dimulai, semua orang terlihat bahagia. Tetapi ada satu orang mencurigakan datang, yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Malini. Dia membawa bom yang ditaruh di tepak dan ditutupi sari merah. Tetapi Imli melihatnya dan menaruh curiga kepadanya. Atarva menegur Imli dengan mengatakan, "Hei Tokek, mengapa kamu melihat dinding? Jadi gitu, kamu ingin memanjat tembok bukan?" Lalu Imli menjawab, "Saat ini aku bersedia melakukan apa aja." Atarva bertanya lagi, "Apa masalahnya?" Imli mengatakan bahwa dia cemas. Dia merasa bahwa kita memiliki seseorang di antara kita yang seharusnya tidak berada di sini. Atarva menjawab bahwa kamu khawatir tanpa alasan, lihat kita semua di sini. Imli mengatakan, itulah yang aku cemaskan, karena seluruh keluarga ada di sini. Bagaimana jika terjadi sesuatu tapi kita gak bisa keluar? Atarva mengatakan, jika kamu panik, semua orang akan khawatir, baiklah, kamu jaga bayimu, aku akan memeriksa. Imli mengatakan terima kasih. Di sisi lain, Malini sedang melakukan aksinya, dia menaruh bomnya di bawah meja. Dan dia memasang waktu mundur bomnya. Atarva yang sedang memeriksa sekeliling tapi sayangnya dia tidak melihat Malini. Malini mengatakan dalam hati, kamu menghindari semua usahaku untuk membunuhmu Imli. Jadi aku telah membawa 3 bom hari ini. Kamu tidak bisa lolos kali ini. Kisah hidup baru aku akan mulai, dengan berakhirnya kamu dan keluargamu. Atarva tetap terus berkeliling, sedangkan Malini sedang melangsungkan aksinya. Atarva melihat Malini dan bertanya mengapa kamu di sini. Tetapi ternyata itu bukan Malini tetapi orang lain. Orang itu menjawab, apa maksudmu? Aku datang untuk ucapan doa. Tidak bisakah aku membantu anakku memakaikan sepatu? Lalu Atarva meminta maaf, dia pikir orang itu adalah Malini. Scene beralih ke Malini yang sedang menaruh bom di beberapa tempat. Malini berbicara dalam hati, aku sudah memutuskan tanggal kematianmu. Hari ini aku akan memutuskan waktunya juga. Begitu saya kembali ke mobil, saya akan aman. Dan kamu Imli akan mati. Ritual doa akan dimulai, Atarva datang dan berbisik ke Imli, menyuruhnya untuk fokus ke pemujaan. Dia sudah memeriksa semuanya, dan itu aman tidak ada siapapun. Chani mengatakan kepada Imli bahwa dia ingin menggendong bayinya. Lalu dia memberikannya ke Chani. Imli senang kedua putrinya bahagia. Scene beralih ke Malini. Malini ingin balik ke mobilnya tetapi seseorang menabraknya. Yang mengakibatkan remote bom jatuh, dan tidak sengaja aktif. Ya Tuhan, bomnya aktif. Sebelum sesuatu terjadi, aku harus pergi. Upacara pun dimulai, tetapi beberapa detik kemudian bomnya meledak. Semua orang lari berhamburan untuk keluar. Termasuk Malini, dia ingin keluar tetapi kakinya kesakitan. Di sisi lain, Aryan dan Imli sedang mencari-cari Chini. Mereka berpencar untuk mencarinya. Malini panik, karena 2 bom lainnya juga akan meledak. Imli menemukan Chini yang sedang menggendong bayina di belakang patung dewa. Tetapi bom kedua ikut meledak. Imli sudah pasrah karena mengiri Chini dan anaknya mati. Tetapi tidak, dewa menyelamatkannya. Lalu segera Imli memanggil Arya dan mereka bergegas pergi. Malini yang melihat mereka selamat tidak terima. Ketika Imli dan Chini mau keluar, Imli melihat Malini.
Gandengan tangan mereka terlepas karena seseorang menabraknya. Imli berteriak memanggil Chini, dan Chini juga berjalan mencari Imli. Tetapi tidak sengaja Chini menabrak Malini, yang sedang terduduk karena kakinya yang masih terluka. Lalu Malini bertanya, apakah kamu tidak mengenali ibumu? Chini pun menjawab bahwa dia bukanlah ibunya. Chini pun meninggalkannya, dan lanjut mencari Imli. Bom ketiga sudah meledak. Chini yang masih terus mencari Imli akhirnya ditemukan oleh polisi, dan dibawa keluar. Scene beralih ke Arya dan Imli, yang ternyata mereka tertimpa reruntuhan bangunan. Mereka ingin bangun tetapi tidak memiliki tenaga. Arya berbicara kepada Imli sambil terbata-bata. Astaga Imli, kenapa kamu mendengarkan aku? Dia mengingat perkataannya pada masa lalu kepada Imli, bahwa dia berjanji padanya, bahwa mereka akan mati bersama. Arya mengatakan, mengapa kamu mendengarkan saya hari ini? Seandainya kamu tidak bersamaku, kamu akan aman. Imli pun menjawab, saya aman, karena aku bersamamu. Aryan mengatakan kepada Imli, bahwa dia mencintainya, begitu juga Imli. Beberapa menit kemudian, polisi pun datang membantu mereka. Imli bertanya kepada polisi, apakah mereka melihat gadis kecil bergaun biru? Polisi pun menjawab, bahwa mereka telah menyelamatkan Chini. Scene berpindah ke Malini, dia sedang berbaring kesakitan karena juga terkena reruntuhan. Chini pun datang menghampirinya. Chini mengatakan, bahwa dia tidak bisa menemukan Imli. Lalu Malini yang sedang sekarat tetapi masih dengan kejahatannya, mencoba menghasut Chini dengan mengatakan, Imli tidak mencintaimu. Kamu tidak berarti apa-apa bagi Imli. Dia hanya bermain-main padamu, sampai dia punya bayi. Dulu, dia menggendongmu dan dia mencintaimu. Tapi sekarang dia punya anak perempuan sendiri. Orang yang lebih penting baginya. Jika dia menganggapmu setara dengan putrinya, maka dia akan memberimu hak putrinya. Tapi tidak sekalipun. Apakah dia memberi tahumu untuk memanggilnya sebagai ibumu? Chini pun menjawab, tapi Imli adalah segalanya bagiku. Dia selalu memanggil boneka kecil Naya. Lalu Malini mengatakan, apa yang kamu lakukan ketika menemukan boneka baru? Anda membuang yang lama. Kamu tidak menyimpannya lagi bersamamu. Chini, jangan pernah lupa Imli mengambilmu dari ibuku. Jangan pernah lupa, bahwa ketika kamu membutuhkannya, dia meninggalkanmu. Jangan pernah lupa, aku adalah ibu kandungmu bukan Imli. Berjanjilah padaku Chini. Berjanjilah Chini, bahwa kamu tidak akan meminta apa yang menjadi milikmu. Sebaliknya, kamu akan mengambilnya dengan paksa. Lalu Chini pun memberi uluran tangannya kembali ke Malini dan mengangguk. Setelahnya Malini pun mati. Di waktu yang sama tetapi di scene berbeda. Keluarga Arya segera mengangkat puing-puing reruntuhan yang menimpa Arya dan Imli. Tetapi usahanya gagal, karena puingnya terlalu besar. Arya berpesan kepada ibunya, untuk memberi nama bayinya yaitu Imli kecil. Imli mengatakan kepada ibu Arya, bahwa Chini bukan milikmu tapi dia sangat dekat denganku. Saat aku tidak punya siapa-siapa, Chini adalah kekuatannya. Dan aku bisa kembali ke kalian semua. Aku tidak pernah sendirian karena Chini. Yang dia butuhkan karena cinta. Sama seperti kalian akan mencintai Choti. Kalian harus mencintai Chini, sama seperti dia adalah kakak perempuan Choti. Aku tidak akan berada di sana untuk melihat. Tetapi Chini akan membuat Choti tetap dekat denganku. Ajari dia cara dunia. Kedua saudara perempuan harus saling mencintai dengan setara. Bahkan jika sekali, aku tidak bisa mendengar Chini memanggilku ibu. Lalu Aryan melanjutkan, untuk Bu Sugar, Anda lebih dari seorang ibu untuknya Imli. Dia akan memujamu. Imli melanjutkan, Chini dan Choti harus selalu bersama. Semua kenangan pahit di hati Chini. Biarkan Choti tidak pernah terpengaruh dari masa lalu Chini. Jangan pernah berbicara tentang Malini kepadanya. Arya mengatakan, saya merasa seolah-olah aku berhutang beberapa hal padamu. Ibu pun menjawab untuk jangan mengatakan itu. Imli mengatakan, aku masih istri Aryan Singh Ratore. Malini yang sekarat dia berbicara di dalam hati, semua yang menjadi milikku, kuserahkan padamu Lady Sita. Jaga semua orang pujian untuk Lady Sita. Imli mengingat masa kecilnya yang mengatakan, hai matahari, tunggu aku datang, lalu Arya dan Imli pun mati bersama. Imli mati di posisi pelukan Arya.